Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil analisis kami dari cerpen Kala Distopia karya Agus Darmawan T. menggunakan teori Peirce. Sebelumnya, dikotomi Peirce adalah konsep dalam teori semiotika Charles Sanders Peirce yang membagi tanda menjadi 3 elemen utama, yakni representamen, tanda itu sendiri, objek yang diwakili tanda, dan interpretan, pemahaman atau makna yang dihasilkan dari tanda tersebut. Ada 3 jenis trikotomi berdasarkan objek tanda. 1. Icon, hubungan tanda yang didasarkan pada kemiripan antara representamen dan objeknya. Contohnya, gambar atau potret yang menyerupai objek aslinya. 2. Indeks, hubungan tanda yang didasarkan pada hubungan sebab akibat atau eksistensial antara representamen dan objek. Misalnya, asap sebagai tanda ada api. 3. Simbol, hubungan tanda yang berdasarkan konvensi atau aturan yang disepakati di masyarakat. Contohnya adalah tanda lalu lintas atau lambang yang memiliki arti tertentu secara konvensional. Selain itu, Peirce juga membagi tanda berdasarkan sudut pandang lain seperti quasi-sign berdasarkan sifat, sign-sign eksistensi suatu benda atau peristiwa, legi-sign norma atau aturan yang terkandung dalam tanda, serta interpretan yang dibagi menjadi reme, design, dan argumen yang menggambarkan tingkatan makna dari tanda tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang cerpen Kala Distopia. Cerpen Kala Distopia karya Agus Darmawan T bercerita tentang Edwin, seorang pemuda keturunan Cina yang mengunjungi kakaknya, Meilana, yang sedang sekarat. Meilana menceritakan bahwa ia memiliki anak tunggal yang hilang setelah dituduh membunuh seorang lelaki di bank. Sementara itu, narasi juga menggambarkan kerusuhan etnis pada tahun 1998 yang menimbulkan trauma dan penderitaan bagi etnis Cina, termasuk keluarga Edwin dan Meilana. Meilana kemudian tinggal di desa terpencil Sogon untuk mengikis trauma. Namun, ia hamil akibat ruda paksa ketika kerusuhan terjadi dan melahirkan anak bernama Zapari, yang dianggap anak dari Purwati sebagai pelindungnya. Zapari tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan, kurang pendidikan, dan ikut terjebak dalam geng yang anti-Cina dan sering terlibat dalam tawuran. Ia tidak tahu bahwa ibu kandungnya adalah etnis Cina. Cerita berlanjut dengan perjuangan Edwin yang menjadi guru dan berharap menemukan keponakannya itu di sekolah anak-anak bermasalah di Jakarta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang trikotomi Peirce. Trikotomi pertama yaitu hubungan representamen dan objek. Dalam cerpen ini adalah gambar ikon. Yang pertama itu ada figur dua manusia tergeletak, yaitu sosok perempuan yang terbujur kaku itu dimaknai sebagai hilangnya tanda kehidupan. Lalu ada gambar seorang lelaki yang diikat dengan posisi telungkup dengan tangan dan kaki di atas, dimaknai sebagai orang yang memiliki keterbatasan, kebebasan, dan penderitaan, serta keterpurukan yang menimbulkan hilangnya harapan. Lalu ada 2 kursi kosong, dimaknai sebagai simbol tiadanya penghuni. Lalu ada rumah kecil, yaitu penggambaran sebuah bangunan yang terbengkalai dan tak terlihat terurus, menggambarkan kemiskinan dan kesuraman. Lalu ada gradasi warna gelap dan efek cat air, gradasi muram, kehijauan hingga hitam, serta garis-garis coretan tidak rapi menciptakan suasana suram. Lalu ada warna-warna gelap dan kabur pada tubuh, memberikan nuansa kelam dan suram yang mewakili suatu kondisi psikologis yang tertekan dengan dunia yang kacau. Yang terakhir ada detail bayangan dan noda hitam di bawah bangunan, sesuatu yang menggambarkan kumuh dan kotor, kerusakan serta ketidakstabilan, memperkuat suasana distopi atau dunia yang rusak. Selanjutnya itu pada trikotomi kedua dalam cerpen Kala Distopia, tanda yang berupa tindakan Zapari yang menunjukkan korelasi sebab akibat dengan lingkungan sosial keras termasuk kategori Sinsign. Hal ini karena tindakan Zapari adalah peristiwa nyata, konkret, dan spesifik yang terjadi akibat dari kondisi sosial yang keras. Tindakan ini adalah kejadian aktual yang menjadi tanda langsung dari kondisi sosial yang melingkupi tokoh dalam cerita. Yang terakhir itu
trikotomi ketiga dalam cerpen Kala Distopia mempunyai korelasi antara alasan Zapari menjadi sosok yang brutal dan masa lalunya penuh dengan kekerasan. Diceritakan Zapari lahir di masa pengeblok RI. Ia lahir dari hasil redup paksa oleh penjahat pada tahun 1998. Ia dicap memiliki gen jahat oleh seorang psikolog setelah mengetahui asal-usul keluarga Zapari. Di sisi lain, sifat kebrutalan itu didukung oleh lingkungan dan tuntutan ekonomi. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi hasil analisis kami dari cerpen Kala Distopia karya Agus Dermawan T menggunakan teori Peirce yakni trikotomi. Sekian yang dapat kita jelaskan pada presentasi kali ini. Lebih kurang mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.